bisa buat ngibur kamu itu. Harusnya itu mirip sama musik box dari almarhumah adik kamu. Cek. Ini hadiah pertama dari Mas Rafka buat aku. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Rafka, kamu segitu nggak pedulinya sama Ayuna? Di saat dia butuhin kamu, kamu pergi gitu aja? Kamu perhatian sekali ya sama istri saya. Kamu suka sama Ayuna? Aneh pertanyaan kamu. Kok bisa saya suka sama Ayuna? Saya ngargain dia sebagai sahabat saya dan dia kan kakaknya Bella. Oh, yakin cuma sebagai sahabat dan calon kakak iparnya aja? Gak ada yang lebih? Ya Allah, tolong berikanlah hamba petunjuk ya Allah. Mudahkanlah hamba dalam menemukan pembunuh adik hamba Bella ya Allah. Tolong bantu hamba. Tunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Kabulkanlah ya Allah. Amin. Mas. Itu buat kamu tuh. Buat aku? Bisa buat ngibur kamu itu. Harusnya itu mirip sama musik box dari almarhumah adik kamu. Cek. Ini hadiah pertama dari Mas Rafka buat aku. Makasih ya Mas. Sama-sama. Tunggu, aku jangan kesenangan dulu. Ntar kalau aku keburu GR sama perhatian Mas Rafka, dia malah tiba-tiba berubah jadi jutek.
Kenapa? Muka kamu, kenapa? Nggak apa-apa. Nggak suka? Suka. Terus kenapa datar banget mukanya? Mas, aku boleh jujur nggak sama kamu? Apa? Aku tuh kadang suka bingung sama sikap kamu. Soalnya kadang-kadang kamu tuh baik banget sama aku. Tapi kadang-kadang juga kamu kayak nggak peduli sama sekali sama aku. Dari dulu aku memang kayak begini. Ya ini aku begini. Oh, jadi kamu tuh suka tiba-tiba berubah pikiran gitu ya? Iya. Iya. Emang kenapa? Kamu nggak berharap akan ada tumbuh cinta kan di antara kita ini? Kenapa harus ngomong gitu sih? Enggak juga, Mas. Enggak. Aku Terus? cuman enggak, maksudnya ya berarti aku nggak perlu pusing mikirin sikap dan cara pandang kamu. Ya iyalah, ngapain juga harus pusing? Oke. Tapi Mas, aku boleh nggak minta tolong Mas? Kamu kalau di depan orang tua kita, pura-pura aja Mas perhatian sama aku. Maksudnya supaya orang tua kita tuh juga nggak curiga, nggak berpikir kalau kita tuh ada apa-apa atau ada masalah. Hargai ya perasaan mereka. Harus ada dia sih di sini. Duh, paling males deh gue ngeladenin dia. Karena gue gak ada energi lagi buat manis-manisan sama dia. Sabar, Sheila, sabar. Mesti sabar ngeladenin musang genit ini. Mi amor, surprise! I miss you. Yes, I miss you too. Udah kan nungguin kamu, aku telepon kamu gak angkat. Mi amor. Ya, mi amor, maaf ya, mi amor. Aku kan sekarang udah kerja, terus di kantor tuh lagi lembur, mi amor. Jadi kalau misalnya aku angkat telepon kamu, gak enak sama teman-teman kantor lain. Mi amor, aku juga mau lembur sama kamu. Kan aku udah bilang, resign aja dari pekerjaan itu. Nanti aku kasih jatah bulan kamu double. Kamu gak mau sih? Gak bisa dong, mi amor. Kan aku udah dikontrak sama kantor itu. Jadi kalau udah dikontrak aku nggak bisa resign gitu aja. Nanti aku kena penalti dan cukup besar biayanya gitu, mi amor. Jadi nggak bisa. Oh ya, mi amor. Istri kamu gimana? Nah itu tuh mi amor. Ini penting nih. Mulai sekarang kita harus jauh lebih berhati-hati. Karena si mie ayam itu udah mulai curiga aku deket sama perempuan lain. Makanya nama kamu nih di kontak HP aku ganti. Yang tadinya mi amor, love, kiss, sekarang aku rubah jadi Wawan Galon. Wawan Galon sih? Ya, dia kan cuma nama aja, mi amor. Ya tetap aja, emangnya aku jualan galon apa? Ngangkat-ngangkat galon gitu, Ya biar aman, mi amor. Kamu jangan marah dong. Aku tuh pusing banget hari ini. Udah acara 40 hari Bella rusak berantakan. Aku telepon polisi lagi seputar kasus kematian Bella. Pusing aku, mi amor. Polisi? Kenapa, mi amor? Jadi gini, mi amor. Mereka tuh curiga kalau di kasus kematian Bella itu ada yang sabotase mobilnya. Nah, mereka tuh pengen menyelidiki kasus ini lebih jauh lagi. Terus
Terus kamu bilang apa? Ya aku bilang, Pak, saya nggak mau melanjutkan kasus ini. Karena aku nggak mau dong. Nanti ketahuan kalau mobilnya Bea tuh pakai spare part dari perusahaan aku. Nanti perusahaan aku tercoreng. Iya, itu keputusan yang terbaik nih, Amor, menurut aku supaya perusahaan kamu nggak kebawa-bawa, nama baik kamu juga nggak kebawa-bawa, Mi Amor. Kamu tenang aja, Mi Amor. Udah aku bilang kok, stop. Mi Amor, aku hampir lupa, Mi Amor. Aku lupa ngasih kamu kiss selamat datang. Mi Amor. Oh, Mi Amor. Wait. Oh iya. Wait. Oh iya, Mi Amor. Oh iya. Aku hampir lupa. Oke. Gimana? Ya udah. Tapi ada satu syarat. Apa? Kamu nggak boleh baper. Kamu nggak boleh baper. Itu syaratnya. Mas, tenang aja Mas. Aku gak bakal baper sama beruang kutub yang gak punya hati kayak kamu, Mas. Udah kamu gak usah takut, Mas. Mungkin kamu yang baper sama aku. Di, mana mungkin aku baper sama cewek tukang perangat perunggut kayak gitu. Nggak mungkin lah. Tadi kamu ngomong apa, Mas? Perangat perunggut gitu. Capek ya, Mas, aku ngalah terus sama kamu. Kok diinjek sih? Siapa? Kungkung. Ya tunggu. Kenapa? Maaf, Mas Rafkah, itu ada Pak Arta mau ketemu sama Mas Rafkah. Ayo udah bilangin, nanti saya ketemu sama dia. Baik Mas, permisi dulu ya. Iya. Ya udah deh. Oke, aku pulang. Tapi sebelum aku pulang, kiss bye dulu dong. Iya, close your eyes dah, close your eyes. Oke, no close my Yes. Ready. Ready? Banget, mi amor. Geli, mi amor, geli. Kamu belum cukuran nih, mi amor. Oh, I love you, I love you more. No, I love you more. I love you more. Everybody you go home. Now. Love you more. Bye, mi amor. Nakal. Selalu, selalu. Gimana Arta? Ada update? Saya sudah menyelidiki kasus kebakaran di venue kemarin, Pak. Dan saya menemukan beberapa bukti kalau kebakaran kemarin memang disengaja, Pak. Dan ada unsur sabotase. Kamu ada buktinya? Iya, Pak. Coba lihat. Ini, Pak. Tunggu sebentar di Arta. Ini Bapak kenal orang ini? tuh dia nih tabrakan sama saya waktu di pesta. Emang udah aneh dan mencurigakan sih. Apa mungkin dia pelakunya, Pak? Saya lihat dia megang sesuatu di tangannya dan itu harusnya remote yang jatuh dari tangannya dia tuh.
seingat saya, dia ini orangnya gelisah. Terus saya sempat papasan lagi sama dia di kafe. Emang mukanya tuh lagi kayak ada masalah. Kata vendor catering juga, Pak. Dia bukan salah satu karyawan mereka. Kemungkinan besar orang ini juga, Pak, yang pukul karyawan catering dan curi seragamnya, Pak. Jangan-jangan orang ini musuhnya Rafka. Makanya dia sengaja mau ngerusak acara ulang tahunnya Rafka. Kamu lihat Mas di sini Mas, ditemukan ada kerusakan mesin Mas. Di mobil yang digunakan sama Bella. Seharusnya mobil ini itu adalah mobil aku Mas. Makanya harusnya itu aku yang meninggal Mas, bukan Bella.